Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah pintu keluar. Arah teleportasi Wang Lin tidak hanya menjauh darinya, tetapi juga menuju pintu keluar. Senior, junior akan menghancurkan pintu keluar agar kita bisa tinggal di sini selamanya. Bukankah itu menyenangkan? Suara menjengkelkan Wang Lin segera memasuki telinganya. Orang tua itu meraung dan tiba-tiba menyerang. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Jika bukan karena harta karun itu, bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Wang Lin memang tidak punya banyak pil tersisa, tetapi dia masih memiliki batu roh kualitas terbaik. Dengan itu, dia yakin akan baik-baik saja dikejar olehnya. Pengejaran ini adalah pertarungan gesekan dan pertarungan hati. Orang tua itu tidak bisa menebak berapa banyak pil dan batu roh milik Wang Lin yang tersisa. 4 bulan mengejar Wang Lin telah membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dia merasa Wang Lin memiliki persediaan pil dan batu roh yang tidak ada habisnya. Perasaan ini awalnya sangat lemah, tetapi ketika dia menyerah dan Wang Lin malah berbalik mengejarnya, perasaan ini menjadi sangat kuat, sehingga dia yakin bahwa Wang Lin masih memiliki banyak pil dan batu roh yang tersisa. Jadi dia tidak akan bisa mengejarnya apapun yang terjadi, kecuali kompas bintang Wang Lin tiba-tiba hancur. Orang tua itu memikirkan cara untuk menyerang kompas bintang, tetapi Wang Lin tidak hanya cepat, dia juga sangat berhati-hati. Setiap kali dia mendekat pada jarak tertentu, Wang Lin akan berteleportasi. Pada saat ini, karena Wang Lin telah mengubah arahnya, pengejaran dimulai lagi. Hanya saja, jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka sekarang orang yang menderita bukanlah Wang Lin, melainkan orang tua itu. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin telah menghabiskan semua pilnya dan saat ini dia mengandalkan batu roh berkualitas tinggi untuk memulihkan energi spiritualnya. Semakin sering orang tua itu mengejar Wang Lin, semakin dia merasa tidak sabar. Jadi sekarang, dia lebih banyak menyerang. Namun Wang Lin memiliki kompas bintang sehingga semua serangannya meleset. Selama salah satu tatonya mengenai Wang Lin, bahkan jika itu tidak membunuhnya, itu pasti akan melukainya. Jika mendarat di kompas bintang, maka itu akan menghancurkannya dan memungkinkannya membunuh Wang Lin sesuai keinginannya. Pada akhirnya, Wang Lin membuat 4 soket pada kompas bintang dan menempatkan 4 batu roh berkualitas tinggi ke dalamnya. Setelah meninggalkan sedikit kekuatan jiwanya untuk mengendalikan kompas, sisa energinya dihabiskannya untuk menyerang orang tua itu. Tombak dari bendera pembatasan, ukiran domain waktunya, stempel hitam, dan beberapa harta kuno, semuanya digunakan oleh Wang Lin. Meskipun mereka tidak berguna melawan orang tua itu, namun penguasaan Wang Lin atas harta karunnya menjadi semakin baik. Lagi pula, sejak mulai berkultivasi, dia belum pernah berada dalam situasi di mana dia bisa menggunakan hartanya sesuai keinginannya. Pedang surgawi digunakan berkali-kali sampai dia bisa mengendalikannya seperti pedang terbang. Hasilnya, meskipun kekuatan pedang surgawi tidak meningkat, namun itu jauh lebih gesit. Kemarahan orang tua itu sudah mencapai batasnya. Bagaimanapun, Wang Lin hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan di antara jari-jarinya, namun berani mengacaukannya seperti ini. Dalam bulan-bulan pengejaran ini, Wang Lin telah menjadi seseorang yang harus dibunuh olehnya. Dia bahkan menyerah pada gagasan mengubah Wang Lin menjadi boneka tato jika diberi kesempatan. Maka dia sama sekali tidak akan ragu untuk mencabik-cabik Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin melihat celah spasial dari kejauhan. Di celah spasial ada tato raksasa bersinar yang menahan celah itu tetap terbuka. Wang Lin bisa melihat dunia luar melalui celah tersebut. Terlihat
ada banyak orang primitif yang menunggu di luar celah itu. Segera mata Wang Lin berbinar. Dia tidak pernah berpikir untuk keluar melalui celah ini. Dia segera melompat dari kompas bintang dan melemparkan pedang surgawi. Energi pedang menghantam tato yang menahan celah tersebut. Kemudian serangkaian suara terdengar dan retakan muncul di tato. Tidak! Kekuatan tato orang tua itu hampir kering setelah mengejar Wang Lin selama 8 bulan. Ketika dia melihat tato di pintu keluar diserang, dia langsung berteriak dan ada sedikit ketakutan yang muncul di wajahnya. Dia berteleportasi ke depan untuk sampai ke sana secepat yang dia bisa. Tetapi apa yang dilihatnya ketika dia sampai di sana adalah Wang Lin menjangkau pedang surgawinya lagi, kemudian menghancurkan tato dan celah spasial tertutup. Tubuh orang tua itu bergetar ketika dia menatap ke arah pintu keluar yang telah menghilang. Sekantong tulang tua, karena tuan kecil ini tidak bisa pergi, sebaiknya kamu tetap di sini dan terus mengejarku. Wang Lin tidak tinggal diam. Setelah menghancurkan tatonya, dia kembali ke kompas bintang dan terus melarikan diri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Mata orang tua itu memerah saat dia mengejar Wang Lin, namun tato di tubuhnya tampak semakin redup. Setelah mengejar beberapa saat, dia berhenti lalu meraung dan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Segera tanaman berdaun 7 muncul di antara kelopak matanya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ketujuh daunnya terbuka sepenuhnya, tubuhnya tertutup seluruhnya oleh tanaman itu dan meninggalkan satu tanaman yang tumbuh sendirian dengan aura yang menindas. Aku berharap dapat meminjam semangat klan untuk membuka jalan. Orang tua di dalam tanaman itu perlahan menutup matanya. Wang Lin bisa merasakan tanaman raksasa yang dipanggil oleh orang tua itu saat dia berdiri di atas kompas bintang. Matanya berbinar, tetapi dia tidak mengganggunya lagi dan malah pergi. Sekarang setelah menghentikan langkah mundur orang tua itu, Wang Lin tahu bahwa dia sangat marah. Meskipun saat ini dia berada pada kondisi terlemahnya, namun Wang Lin juga tahu bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang, dia pasti sudah menjadi bonekanya. Tidak peduli betapa lemahnya dukun 7 daun ini, namun siapapun yang telah mencapai transformasi jiwa, maka dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh tahap formasi jiwa. Tentu saja, Wang Lin tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Tak lama setelah dia pergi, orang tua itu tiba-tiba membuka matanya di dalam tanaman. Terlihat cahaya merah keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan Wang Lin pergi dan menghela nafas berat. Sayangnya, bocah ini terlalu berhati-hati. Jika dia datang, aku pasti bisa membunuhnya. Dia merenung sejenak dan kemudian menggunakan roh leluhur untuk berkomunikasi secara perlahan dengan pihak luar. Hal yang paling menakutkan dari semua ini adalah menemukan jalan keluar. Tempat ini tidak seperti kehampaan biasa, di mana seseorang bisa keluar hanya dengan merobek ruang. Jika tidak ada petunjuk dari luar, maka seseorang akan terjebak di sini selamanya. Setelah sekian lama, ada sedikit kepanikan di mata orang tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin dan yang paling diinginkannya sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar, sehingga mereka bisa memasang Suar sebagai pemandunya. Pada saat ini, Wang Lin sedang duduk di kompas bintang dan terbang dalam waktu yang sangat lama. Meski rasa bahaya di belakangnya sudah menghilang, namun dia tetap sangat berhati-hati. Jadi dia terbang beberapa hari lagi sebelum akhirnya berhenti. Saat dia melihat ke sekelilingnya, matanya terlihat tenang dan sama sekali tidak ada tanda-tanda ketakutan. Dia segera menunjuk ke dahinya dan kemudian
mutiara penentang surga terbang keluar. Wang Lin mengaktifkan energi spiritualnya dan garis hitam muncul lagi di tubuhnya. Namun kali ini jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya dan hanya meluas ke sekitarnya. Selama 8 bulan ini, Wang Lin telah menggunakan mutiara penentang surga beberapa kali untuk menyerap tanaman dari tato. Saat ini, dia sudah menyerap sebagian besar darinya. Wang Lin segera meraung dan mengungkapkan ekspresi kesakitan. Segera semua garis hitam berkumpul lagi dan mutiara penentang surga mulai menyerapnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Dia segera menoleh ke belakang dan berkata, "Mantra dari sekte abadi yang terbuang ini terlalu aneh. Jika aku bertemu dengan mereka lagi, aku harus lebih berhati-hati." Dia segera mengambil mutiara penantang surga dan melihatnya. Akhirnya, 9 daun telah terbentuk sempurna dan daun ke-10 telah selesai sebagian. Saat ini jejak kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Mutiara itu kemudian menyentuh dahinya dan menghilang. Panen kali ini cukup bagus. Elemen kayu mutiara penantang surga hampir selesai. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin mulai merenung sejenak. Sebenarnya dia sudah punya ide ketika memutuskan untuk memotong jalan keluar orang tua itu. Inilah sebabnya dia menghancurkan tato yang membuat celah tetap terbuka tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, meskipun Wang Lin terjebak di sini, namun tubuh aslinya masih berada di luar. Saat Wang Lin duduk di kompas bintang, dia perlahan mencoba merasakan tubuh aslinya. Sementara itu di negara Chu, tepatnya ribuan mil di bawah tanah, terlihat ada bola cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu ini, duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Kepalanya penuh rambut merah, kulitnya berwarna perunggu, dan ada retakan kecil di sekujur tubuhnya. Selain itu, ada juga 2 bintang yang perlahan berputar di dahinya. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Dia merenung sebentar sebelum tiba-tiba berdiri dan kemudian menerobos ke atas tanah. Dia segera menampar tas penyimpanannya dan segera berpakaian hitam. Saat ini, dia terlihat tidak berbeda dengan para kultivator lainnya. Beberapa waktu kemudian, dia telah berjalan ke dalam hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan meninju udara yang menyebabkan celah spasial muncul. Setelah menunggu sebentar, dia segera menggelengkan kepalanya dan pergi. Setiap 10 langkah atau lebih, dia akan berhenti dan meninju udara untuk menciptakan celah spasial setiap saat. Saat melanjutkannya, dia menjadi semakin cepat hingga akhirnya dia berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Setelah membuka lebih dari 10.000 celah spasial, dia tiba di lubang yang menuju ke makam abadi. Dia melihat ke dalam lubang dan kemudian berbalik ke arah lain. Sama seperti sebelumnya, dia akan membuka celah spasial setiap 10 langkah. Waktu perlahan berlalu. Namun dia tetap melakukan hal yang sama. Dari arah utara makam abadi, tiba-tiba ada seorang pria dan wanita yang sedang terbang. Wanita itu tampak sangat cantik. Dia mengenakan kerudung putih dan orang tua di sebelahnya mengenakan jubah hitam. Saat keduanya terbang, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih wanita itu dan mundur. Dengan keras, celah spasial muncul di tempat mereka berada. Di tengah celah berdiri seorang pria muda. Orang ini sangat tampan dan memiliki rambut merah. Ini adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh aslinya dengan dingin menatap mereka berdua dan meninju dengan tangan kanannya. Ekspresi orang tua itu langsung berubah drastis dan dia menampar tas penyimpanannya. Harta karun berbentuk gunung muncul dan segera tumbuh untuk melindunginya. Mata tubuh aslinya tampak berbinar sekarang. Sebagai dewa kuno, dia tidak memiliki domain, tetapi dia
memiliki niat membunuh yang kuat. Dia segera bergerak dan cahaya merah darah bersinar dari tubuhnya. Bahkan domain orang tua itu tidak dapat menahan satu serangannya dan runtuh. Segera tinju tubuh aslinya tiba sekali lagi. Terlihat ada sedikit kepanikan di mata orang tua itu ketika dia menarik wanita berkerudung putih untuk mundur sekali lagi. Namun, tubuh aslinya terus mengejarnya. Rekan kultivator, kita bahkan tidak mengenal satu sama lain. Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Suara orang tua itu terdengar tegang. Dia sangat ketakutan dengan tinju tubuh asli Wang Lin. Selain prajurit dari klan abadi yang terbuang, dia belum pernah melihat seorang kultivator seperti ini. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan harta sihir. Hanya dengan satu langkah, celah spasial muncul. Semua ini membuat orang tua itu ketakutan. Tubuh aslinya mulai mendengus dingin dan menjadi lebih ganas. Dengan satu pukulan, mantra seperti pembatasan tiba-tiba muncul di sekitar orang tua itu dan wanita berkerudung putih. Kemudian, tubuh aslinya berteriak dengan marah. Terima kematianmu. Orang tua itu diam-diam mengutuk. Dia melihat keputusasaan di mata wanita berkerudung putih itu dan berkata, Nyonya, aku akan meminjam pedang ajaib. Wanita berkerudung putih itu dengan cepat menampar tasnya dan seberkas cahaya putih muncul. Orang tua itu dengan cepat mengambilnya. Namun itu hanyalah pedang yang patah. Setelah meraih pedang tersebut, dia segera meraih wanita berkerudung putih dan menggigit lidahnya untuk mengalirkan darah pada pedang patah tersebut. Pada saat ini, tinju tubuh aslinya langsung tiba. Sasarannya adalah kepala orang tua itu. Melihat serangan mendadak ini, dia segera meraung dengan panik dan pedang itu terbang untuk memblokir pukulannya. Terlihat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang yang patah dan bahkan sebagiannya hancur. Orang tua itu mengatupkan giginya, kulitnya gelap dan dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat menarik wanita berkerudung putih itu pergi. Dia sangat cepat sehingga dia bisa menariknya keluar dari batasan yang mengelilinginya. Wanita berkerudung putih itu ketakutan ketika dia dengan cepat berkata, Senior, tolong berhenti. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami berdua, setidaknya berikan alasan kepada kami. Tubuh aslinya langsung menatap mereka berdua dengan dingin. Lingkungan di sekitar tiba-tiba menjadi tenang. Selain suara pakaian yang berkibar tertiup angin, tidak ada suara lainnya. Dahi orang tua itu dipenuhi keringat saat dia menatap pemuda berambut merah di depan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia mengingatnya, dia tidak dapat mengingat kapan mereka pernah bertemu. Tiba-tiba, tubuh asli Wang Lin dengan dingin bertanya, Dari mana asal kalian berdua? Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata, Junior, kami berasal dari Zhou dan ingin pergi ke negara Chu. Omong kosong. Kamu sedang mencari kematian. Mata tubuh aslinya menjadi lebih dingin. Dia memandang mereka seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia tidak bergerak maju, tetapi mengirimkan tendangan dengan kakinya. Seketika, serangkaian ledakan terjadi. Orang tua yang bernama Gong Sun ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Jadi dia mengendalikan pedangnya untuk memblokirnya. Namun pedang yang patah itu hancur berkeping-keping dan tubuh orang tua itu jatuh dari langit seperti meteor. Senior, tidak ada kebencian di antara kita. Kenapa kamu harus membunuh kami? Suara wanita berkerudung putih yang bernama Jisi pecah dan air mata muncul di sudut matanya. Namun tubuh aslinya dengan dingin menatap wanita berkerudung putih. Ekspresi tubuh aslinya masih dingin saat dia perlahan bertanya lagi. Dari mana asal kalian berdua? Tubuh Jisi bergetar ketika dia melihat ke arah Gong Sun yang mungkin sudah mati. Dia diliputi keputusasaan dan tidak lagi berani berbohong.
Junior baru saja datang dari makam abadi. Tubuh aslinya segera memandang Jisi dan dengan tenang berkata, "Ada 7 dari kalian ketika memasuki makam abadi. Kenapa hanya kalian berdua yang tersisa?" Tubuh Jisi kembali bergetar. Dia kaget dengan pemuda ini. Semakin dia memandangnya, dia merasa semakin akrab dengannya. Tetapi dia meyakini belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jisi dengan getir mulai berkata, "Junior memiliki kesulitannya sendiri. Kalau begitu, ikuti aku." Tubuh aslinya memandang Jisi dan kemudian terbang menuju hutan di bawah mereka. Jisi tampak ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Pada saat ini, tubuh aslinya melihat ke tempat Gongsun mendarat. Dia melihat sesosok tubuh yang compang-camping berdiri. Saat ini terlihat tubuh Gongsun tertutup kabut hitam dan ada tanaman berdaun 5 yang muncul dari dalam kabut. Gongsun batuk darah di dalam kabut dan meronta, namun matanya masih jernih. Tubuh asli Wang Lin hanya melihat sekali dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat Jisi, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi seperti itu. Tubuh aslinya segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan bisa pergi. Tubuh aslinya segera mengangkat tangan dan hendak membunuh Gongsun. Pada saat ini, Jisi dengan cepat menempatkan dirinya di antara tubuh aslinya dan Gongsun. Kemudian, dia berlutut dan berkata, "Senior pasti mengenal salah satu dari 5 orang itu. Junior mengaku salah. Jika kamu harus membunuh seseorang, tolong bunuhlah aku. Tolong jangan membunuhnya." Saat ini Gongsun berjuang untuk berdiri. Dia melihat ke arah tubuh asli Wang Lin dan berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Aku hidup seperti boneka orang lain. Lebih baik aku mati di tangan senior. Namun, Nyonya selalu menentang hal ini. Jadi tolong biarkan dia pergi." Mata tubuh aslinya berbinar. Dia melihat keduanya sebelum meraihnya dan membawa mereka ke makam abadi. Sepanjang perjalanan, luka di tubuh Gongsun perlahan sembuh dan kabut hitam menghilang. Namun tanaman di keningnya terkadang masih bersinar. Jisi segera menutup matanya dan mulai berpikir. Saat berikutnya, mereka tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh aslinya meninjuk udara dan celah spasial terbuka. Dia mengeluarkan 2 tetes darah. Satu mendarat di Jisi dan yang lainnya pada Gongsun sebelum melemparkan mereka ke dalam celah spasial. "Pergi cari Wang Lin. Jika kalian bisa menemukannya, aku akan membiarkan kalian berdua tetap hidup." Suara tubuh asli bergema di benak mereka sebelum celah spasial ditutup lagi. Tubuh aslinya segera duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam, karena jika dia melakukannya, maka tidak akan ada orang yang membimbing Wang Lin keluar. Namun jika dia tidak masuk ke dalam, maka akan terlalu sulit untuk menemukannya. Inilah sebabnya dia tidak membunuh mereka berdua, tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari Wang Lin. Di dalam kehampaan, Wang Lin sedang duduk di atas kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam. Jadi itulah yang terjadi. Matanya menjadi dingin saat dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya menyebar mencari keduanya di kehampaan. Waktu perlahan berlalu. Saat ini mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia mulai terbang lebih cepat. Tak lama kemudian, dia melihat 2 orang terbang di kejauhan. Keduanya tampak berantakan saat ini dan organ vital mereka sangat lemah. Setelah keduanya melihat Wang Lin, mereka mengungkapkan ekspresi kompleks. Jisi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa membuka mulutnya sebelum menutupnya lagi dan menghela napas berat. Wang Lin dengan dingin menatap keduanya dan tiba di hadapan mereka. Dia melambaikan tangannya dan 2 tetes darah mengalir dari dahi mereka ke tangan Wang Lin.
Jisi tampak ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Senior, aku..." Namun Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan 2 tetes darahnya, dia segera menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya dan meninju udara, yang menyebabkan celah spasial muncul. Melihat ini, Wang Lin segera keluar darinya. Setelah Wang Lin keluar dari celah spasial, itu segera menutup secara diam-diam dan meninggalkan mereka berdua di dalam kehampaan. Setelah keluar dari celah dan merasakan sinar matahari di kulitnya, Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Dia segera menunduk dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang bersama tubuh aslinya. Setelah Wang Lin meninggalkan makam abadi, dia akhirnya kembali di lembah. Dia segera mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk berkultivasi. Tubuh aslinya juga duduk di sebelahnya untuk berkultivasi. Beberapa waktu kemudian, Wang Lin dan tubuh aslinya membuka mata mereka secara bersamaan. Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan buah reinkarnasi yang berwarna kuning. Setelah merenung sebentar, dia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih bermanfaat bagi tubuh aslinya daripada dirinya. Wang Lin segera melemparkan buah itu ke tubuh aslinya dan dia langsung menghancurkan buah tersebut yang menyebabkan ada cairan emas yang keluar. Jumlahnya tidak banyak, namun cairannya langsung terserap saat menyentuh kulit tubuh aslinya. Saat ini tubuh aslinya tampak seperti ditutupi oleh jaring emas. Retakan pada kulitnya awalnya tidak terlihat, namun saat ini retakan tersebut memancarkan cahaya keemasan dan menjadi semakin terang hingga meresap ke dalam daging serta tulang tubuh aslinya lalu menghilang. Namun ekspresi tubuh aslinya masih tetap sama dan terlihat ada sedikit warna emas yang melintas di matanya. Pada akhirnya, buah reinkarnasi telah sepenuhnya diserap oleh tubuh aslinya, sehingga kecepatan penyerapan energi spiritualnya meningkat berkali-kali lipat. Tentu saja, tubuh aslinya sudah dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Saat berikutnya, tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke dalam tanah. Wang Lin segera menarik nafasnya dalam-dalam, menampar tasnya, dan potongan pohon reinkarnasi muncul di hadapannya. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu. Beberapa waktu kemudian di desa Apricot, Joru sekarang telah berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun dia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu orang tuanya mencari banyak alkemis dan dia juga sudah makan banyak pil, namun dia tetap tidak pernah berbicara. Joru kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Daripada bermain dengan anak-anak lainnya di desa, dia selalu diam-diam memandangi langit dari halaman belakang rumahnya. Terlihat matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Joru, seorang pria kekar dengan tangan kasar, memandang putrinya dan menghela napas berat. Apakah dia benar-benar bisu? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.